Justru mukjizat kesembuhan terjadi di tengah-tengah keluarga. Yesus bukan hanya menyembuhkan si sakit, tapi juga menguatkan iman keluarganya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda? Saya sangat berharap Anda semua dalam keadaan sehat. Untuk bisa mencapai keadaan yang sehat, yang pertama makanan harus dijaga, tidak lupa juga pikiran juga harus dijaga, dan juga sisi rohani. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh ketinggalan. Nah, saudara-saudaraku, berbicara soal kesehatan, saya dalam edisi khusus kali ini saya mengundang seorang dokter muda yang tidak asing lagi, yang pernah saya undang sebelumnya, dan videonya booming ternyata. Karena apa? Karena dokternya ganteng dan pinter banget katanya. Baik saudara-saudara, tanpa menunggu-nunggu lagi, kita hadirkan di studio Bible Learning Dr. Jody Wisnu. Baik Dr. Jody, apa kabar hari ini? Sehat Romo. Romo Yosef bagaimana? Kabar baik? Sehat-sehat luar biasa. Pertama-tama saya dan juga para sahabat Bible Learning mau mengucapkan propitiate congratulations buat Dr. Jody yang baru saja wisuda doktoral. Luar biasa. Boleh ceritain dok, sedikit aja pengalaman kemarin. Deg-degannya, ujiannya, kelancarannya, bagaimana itu? Baik, terima kasih Romo. Jadi saya memang menyusun sebuah studi untuk disertasi tentang istilahnya adalah kita mengidentifikasi perjalanan filantropi, ya, bagaimana untuk memberikan kasih terutama di rumah sakit tempat saya bekerja. Saya bekerja di rumah sakit Panti Rapih. Kemudian kami mengeksplorasi bagaimana kita bisa membantu untuk pasien-pasien, terutama mereka yang pasien yang kurang mampu, dengan bagaimana tetap bisa berjalan di era sekarang Romo, era JKN, jaminan sosial, jaminan istilahnya kesehatan nasional di era BPJS Kesehatan ini. Kira-kira gitu, Romo. Jadi luar biasa ya saudara-saudaraku, udah dokter, sekarang doktor lagi. Cara manggilnya aja gimana saya nggak tahu. Dokter Jody, kalau saya lihat ini di YouTube ya, Dokter Jody aktif karena sudah mulai bekerja di Panti Rapih, betul? Betul, Romo. Di Di Rumah bagian Sakit apa? Panti Rapih Yogyakarta. Di bagian apa? Oke, saya di bagian manajemen pelayanan pasien, atau kita bilang namanya manajer pelayanan pasien, atau ada juga di rumah sakit yang mengistilahkan patient relationship manager. Jadi kita mendampingi mereka, dan secara khusus sebetulnya fokus kami lebih ke arah palliative care atau pendampingan paliatif, dan juga end of life care atau pendampingan pasien-pasien di fase terminal atau di fase akhir. Betul-betul. Jadi para penonton Bible Learning khususnya di Jogja, kalau berobat cari rumah sakit yang memang pelayanannya itu oke, datanglah ke Panti Rapih. Kali-kali di sana akan ketemu dengan Dokter Jody. Saudara-saudaraku, berbicara soal pelayanan paliatif dan end of life care, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk mendampingi pasien dan juga keluarganya. Karena jujur dari pengalaman saya dok, menjadi tidak mudah. Ada begitu banyak kekecewaan, ada begitu banyak kekalutan. Terlebih ketika misalnya dulu waktu saudara saya atau umat saya, dia divonis kanker stadium 4. Itu katanya ya, dengar-dengar cerita ada dokter muda, tedeng ngaling-ngaling, Pak, Bapak, istrinya kanker nih, stadium 4, udah nggak bisa diapa-apain. Paling umurnya tinggal 3 bulan. Nah itu keluarga pasien langsung shock, langsung down, marah, kecewa, takut, dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman itulah yang kiranya harus senantiasa diperbaiki dalam pelayanan rumah sakit, dokter, tenaga perawat, bahkan juga para sahabat pasien, para sahabat keluarga. Karena itu memang menjadi tidak mudah. Bagaimana seorang pasien menerima bahwa dia memang punya penyakit berat, apalagi keluarga. Belum mikirin soal uang, keuangan ya. Mikirin ini gimana biaya berobatnya, tabungannya berapa, sanggupnya berapa, BPJS menanggungnya berapa. Itu sungguh tidak mudah. Nah, Dokter Jody, bisa ceritakan kepada kami sebetulnya pelayanan rumah sakit para dokter ini etikanya bagaimana sih dok? Kalau memang pasien memang usianya masih, mungkin tergantung usia, nanti dokter Jody bisa cerita sendiri ya. Bagaimana ketika berhadapan dengan seorang pasien yang memang terminal penyakitnya? Silakan dok.
Baik, terima kasih Romo. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat menarik. Di rumah sakit, terutama rumah sakit Katolik itu, ya, rumah sakit yang lain saya yakin juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang hampir sama, serupa dalam tanda kutip. Kalau kita bekerja sama dengan misalnya dengan BPJS Kesehatan, maka tadi sempat Romo sampaikan berapa yang ditanggung dan sebagainya itu kan akan menjadi suatu polemik tersendiri. Orang yang datang ke rumah sakit dan sakit dalam tanda kutip itu membutuhkan suatu pelayanan besar, itu kan mereka membutuhkan caring ya, itu membutuhkan suatu pelayanan yang bukan hanya berbasis medis saja, tapi berbasis sosial pun juga mereka membutuhkan. Medis jelas rumah sakit menangani, dokter-dokter spesialisnya akan mendampingi di situ sampai akhir selesai pasien, kemudian mereka bisa pulang ke rumah, kasarnya seperti itu. Akan tetapi pelayanan berbasis sosial itu kan memang butuh tim yang khusus. Nah, saya di Rumah Sakit Panterapi ada tim yang namanya Pasosmed atau Pastoral Sosial Medik yang akan mendampingi pasien mulai dari mereka masuk sampai akhirnya mereka selesai perawatan di rumah sakit. Apakah mereka katakanlah divonis sebagai orang yang terkena kanker? Waduh, belum lagi sinetron-sinetron ya Romo ya. Ini banyak sinetron. Oh, kalau sudah kanker, saya runtuh misalnya. Betul. Padahal dalam beberapa fase dan stadium itu banyak yang memang masih bisa ditanganin, cuma prosesnya memang panjang Romo. Jadi kan proses orang anak mungkin bukan hanya kanker. Contoh halnya Romo, terakhir kita mendampingi pasien yang namanya crush injury, harus operasi di bagian kaki dan ada kemungkinan diamputasi gitu kan. Kemungkinan terburuk selalu akan kita sampaikan di bagian awal. Jadi kalau sampai nanti ternyata sampai dalam fase amputasi atau kehilangan kaki, which is pasien ini memang usia masih sangat muda di bawah umur 25 tahun, pasien tersebut harapannya sudah siap dengan terjadi seperti itu. Maka dari itu tim paliatif care dari awal sudah masuk. Gitu kan. Nanti pada saat itu, nah nanti mungkin lanjut ke pertanyaan Romo berikutnya kalau ada bagaimana menghadapi seperti itu. Karena umat itu kan otomatis akan bargaining di awal Romo kan. Dan akan ini menarik Romo. Romo Yosef sebagai seorang pastor, umat juga bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada? Itu menarik sekali karena Tuhan tidak memberikan sesuai dengan harapan saya. Nah itu menarik. Nah kami tim Pasosmed berusaha untuk masuk ke situ, mendampingi sampai mereka akhirnya bisa menerima, ya kasarnya dikuatkan imannya untuk bisa menerima yang mungkin dalam tanda kutip Tuhan sudah mempersiapkan. Tentunya tidak lepas dari pendekatan-pendekatan medis yang juga kita harus bersinergi dengan dokter yang bersangkutan, yang merawat, bersinergi dengan perawat yang mendampingi, kemudian dengan bantuan dari keluarga pasien yang juga memberikan support. Kira-kira itu. Kalau pertanyaan saya berikutnya dok, kalau memang dokter misalnya berhadapan dengan seorang ibu usianya 60 tahun, terkena kanker payudara stadium 4, baiknya pasien itu tahu atau tidak perlu tahu? Menurut dokter bagaimana pertimbangannya? Atau lihat kondisi pasiennya sendiri masing-masing? Ini menarik Romo, karena di luar negeri itu ada beberapa kasus yang mereka itu di luar itu ada fase di mana mereka sebenarnya bisa menerima dan mereka tidak takut dalam tanda kutip. Gitu. Jadi dia bilang bahwa ini adalah sebuah kanker. Oh ya, ini kanker. Lalu kenapa? Ya saya tetap akan bisa take terapi dan mereka dalam keadaan bahagia. Gitu ya. Beda dengan di sini. Di sini vonis itu sudah banyak sekali membuat mereka takut dengan keluarga takut. Nah, permasalahannya itu ada pada terapinya, Romo. Kalau tadi Romo bilang di umur 60 tahun. Nah, berarti masih ada kemungkinan kita bisa melakukan terapi yang baik. Harapannya istilahnya memperlambat perjalanan sel kankernya itu untuk ke yang arah negatif pasiennya sendiri misalnya. Jadi dengan dia tahu penyakitnya ada di situ, tetap kita berusaha mendampingi, ya harapannya umur 60 tahun masih memungkinkan untuk kemoterapi jelas gitu kan. Dia bisa semangat gitu. Jadi kalau kemoterapi kan harus berkali-kali datang ke rumah sakit ya Romo ya. Bisa ada fase ada 6 kali atau 8 kali terapi. Setiap terapi sangat melelahkan Romo. Bukan hanya pasiennya, keluarga yang mengantar juga sama. Kadang-kadang pasien merasa down karena dia merasa tidak enak dengan yang nganter misalnya. Jadi dia merasa segala macam gitu kan. Merasa takut, membebani, betul sekali Romo. Jadi kadang-kadang beban itu. Tetapi kalau seandainya dia siap dengan itu, keluarga juga siap ataupun mereka ada pramurukti yang mendampingi, maka itu akan bisa berjalan dengan baik sampai ke dalam tahap terapi yang paling akhir, entah itu ke-6 atau ke-8 atau mungkin nanti mau disinar gitu. Jadi memang lebih baik kita memberikan informasi tetapi ya perlahan, harus dengan pendekatan tertentu dan memberikan alternatif dalam tanda kutip rencana terapi ke depan itu apa. Bukan alternatif terapi ya, kita nggak usah kemo, kita lakukan yang lain, sebaiknya tetap mengikuti anjuran dok. Gitu. Baik Dokter Jody, terima kasih buat jawabannya. Saya percaya bahwa pasien-pasien yang sudah end of life terminal gitu, yang sudah mendekati ajal atau sudah
ya tidak bisa disembuhkan lagi, dibawa pulang ke rumah misalnya, entah karena alasan keuangan atau alasan lain. Tapi saya percaya bahwa pasien-pasien yang sudah dalam situasi terminal ini, peran keluarga menjadi yang paling penting. Betul? Banyak keluarga menyerahkan kepada rumah sakit, kepada dokter, kepada obat-obatan, kepada perawat. Tapi sebetulnya yang harus diluruskan adalah pihak keluarga. Karena apa? Dari kitab suci, kalau kita bisa melihat, misalnya ada beberapa kisah-kisah penyembuhan Yesus, justru terjadi di tengah keluarga. Kita bisa lihat itu, kita bisa ambil contohnya, misalnya Yesus datang untuk menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus di sebuah rumah. Lalu juga ada kisah orang lumpuh yang digotong. Masih ingat ya para pendengar Bible Learning? Itu orang, entah saudaranya, entah keluarganya gotong, 4 orang itu datang kepada Yesus, bahkan sampai jebol atap rumah. Kemudian juga ada seorang ibu yang anaknya kerasukan setan. Ibu itu sampai menyembah Yesus, mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya, menyembuhkan anaknya. Kemudian juga ada Yairus, kepala rumah ibadat, datang kepada Yesus karena anaknya hampir mati, bahkan sudah mati. Nah, ternyata dalam kisah-kisah kitab suci itu kita bisa melihat justru mukjizat kesembuhan terjadi di tengah-tengah keluarga. Yesus bukan hanya menyembuhkan si sakit, tapi juga menguatkan iman keluarganya. Orang tuanya diajak untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk melihat karya Tuhan dalam keluarga mereka. Itu yang sangat menarik. Banyak orang nggak sadar bahwa taunya itu kesembuhan Yesus dengan si sakit. Tapi ternyata dalam teks-teks yang tadi saya sebut, pihak keluarga, kehadiran keluarga menjadi sangat penting. Ini pernah saya alami, Dok, ketika saya menemani kakak-kakak saya yang sudah stadium 4 kanker, sudah ya dibawa pulang ke rumah. Itu ketika kita paksa doa ya. Kamu harus doa, kamu tuh harus kuat imannya. Mereka menepis, rosario pun ditepis. Mereka bilang, ya kamu nggak ngerasain sih. Coba kalau kamu yang ngerasain, kamu akan beda. Nggak bisa berdoa. Nah, di situ peran keluarga sangat penting. Menurut dokter bagaimana dari pendekatan medis? Betul. Terima kasih Romo. Jadi memang peranan keluarga atau pendamping, atau tadi Romo sempat bilang peranan pramurti ya, jadi yang mendampingi di rumah, itu memang menempati peran yang sangat besar. Gitu. Saya harus mengatakan demikian karena biasanya begini, kalau dalam kondisi pasien itu saat menjalankan terapi, ada kalanya mereka pasti down. Ada fase-fase di mana mereka down. Di awal jelas mereka adalah bargaining, tawar-tawar. Nggak mungkin saya kena kanker, pasti ini salah. Mari kita langsung ke Singapura, cek di sana dan semua. Dan pada ujungnya adalah biasanya dengan pemeriksaan yang lebih detail, makin kelihatan lagi kan kankernya sudah sampai mana, makin serem lagi dan segala. Saat mereka down, saat mereka membutuhkan support itu kan, orang yang akan selalu mendampingi ya sudah jelas pasti keluarga. Suami didampingi istri dan keluarga, baik itu istri atau seorang wanita bersama dengan adiknya pun, it's also a family, ya kan. Kakak dengan adik dalam sebuah rumah ditemani dengan seekor anjing itu juga sebuah keluarga, sama gitu kan. Bukan hanya melulu keluarga adalah suami istri dengan anak, bukan. Jadi atau teman baik tinggal bersama di situ dalam sebuah tempat itu kan, mereka juga part of family. Itu juga bisa memberikan proses untuk saling menguatkan. Ada kalanya down, merasa bahwa saya minum obat juga capek, dan pada akhirnya saya nggak mau minum obat gitu kan. Kemudian fase bargaining lagi, mencari alternatif, belum lagi nanti buka YouTube dan yang lain. Kalau buka YouTube-nya Bible Learning mungkin dapat arahan yang baik gitu kan. Kalau buka YouTube-nya yang mungkin apa namanya berita hoax dan sebagainya, Romo, itu nanti dia akan makin takut lagi gitu. Nah, makin down lagi pasti. Belum lagi dengar dari teman-teman, dari grup apa namanya pesan. Misalnya katanya teman saya kalau sudah kena kanker ini pasti akan meninggal dunia, gitu kan? Iya, saya bilang orang tidak kena kanker pun akan meninggal dunia, cuma tinggal bagaimana prosesnya, begitu kan? Akan tetapi dalam kondisi yang berat itu peran keluarga sangat-sangat penting karena ada kalanya kami juga harus berkomunikasi dengan keluarga, ya. Menguatkan keluarga sudah sampai mana tahap ini dan bagaimana keluarga bisa membawa diri supaya pasien ini tetap semangat untuk menjalani terapi. Dan pesan saya yang terakhir selalu mengatakan bahwa kalau memang toh ini berada dalam fase terminal, fase akhir, biarkanlah
istilahnya mau memang menghadap Bapa di surga dalam kondisi yang bermartabat, dying with dignity, di mana keilmuan tertinggi sudah kita persembahkan untuk pasien tersebut. Gitu, Romo. Dari pengalaman saya memang begitu. Kita nggak bisa memaksa orang yang sakit ini untuk berdoa, punya keyakinan. Tapi yang paling penting adalah dia melihat kita, keluarganya berdoa buat dia. Ada di sampingnya, penuh kesabaran, penuh kasih merawat dia. Ada satu hal yang bisa saya kemukakan adalah para keluarga ini juga harus memfilter siapa orang yang boleh datang menjenguk. Betul nggak, Dok? Karena ternyata nggak semua orang yang datang menjenguk itu bisa membantu meningkatkan semangat. Ada orang-orang yang datang dulu dialami oleh kakak saya. Dia ada dari kayak kelompok lain datang nyala-nyalahin cara berdoanya. Tamunya pulang, saya lihat kakak saya udah down. Kenapa? Oh, tadi katanya cara doa saya salah, saya harus berdoa begini. Itu saya belajar di situ. Ternyata nggak semua orang boleh datang. Tanpa berarti kita menutup-nutupi ya, tapi kita harus bisa memfilter betul-betul siapa yang datang membawa energi positif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana kekompakan keluarga. Berbicara soal uang, pasti itu juga menjadi bagian yang harus dipikirkan, apalagi dalam konteks di Indonesia. Tetapi bagaimana kekompakan keluarga, doa bersama, betul-betul melayani sebuah pelayanan kasih, tidak merasa terbebani, tidak merasa si sakit ini beban keluarga karena yang namanya kanker betul-betul bukan cuma kanker ya, tapi bikin kantong kering betul-betul karena pengobatannya sungguh besar. Kalau orang punya tabungan dia akan bertahan, tapi banyak orang udah sakit, ngotot lagi, pengen berobat ke sana ke sini, sembuh kagak, tetapi tabungan juga habis. Bagaimana menurut pendapat dokter kalau tadi ya kembali ke keuangan di Indonesia, kalau memang kemampuan ekonominya tidak bisa mensupport untuk pengobatan yang maksimal, bagaimana saran dari dokter? Apakah harus jujur atau bagaimana? Baik, terima kasih Romo. Jadi intinya adalah kita perlu mengapresiasi pemerintah Indonesia dengan program JKN atau program yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan ini turut membantu pasien-pasien yang kena kanker untuk dilakukan terapi, Romo. Yang ada beberapa yang tidak di-cover oleh pemerintah adalah seperti tadi, pendampingan pasien jelas tidak di-cover, aktivitas untuk perjalanan juga tidak di-cover. Jadi kalau saya bilang tetap memberikan yang terbaik diri kita untuk menjalani terapi ini, ya, berjalan bersama dengan prosedural dengan para dokter yang sudah ahli di situ. Misalnya di rumah sakit di daerah Jogja, kalau seumpama ternyata di Jogja tidak bisa dihandle, saya juga sangat yakin mereka akan dirujuk ke rumah sakit lain yang memang mumpuni, dalam tanda kutip ahlinya ada di situ gitu kan. Tapi kalau seumpama kadang-kadang mereka mencari-cari ke sana ke sini, mencari alternatif, katanya di sana bisa begini, di sana bisa begini, di luar negeri bisa begini, juga uang pasti akan habis untuk mencari terapeutik itu yang kadang-kadang kesembuhannya seperti apa itu juga masih dipertanyakan. Apakah iya? Memang tidak ada salahnya mencoba, uang juga uangnya mereka. Akan tetapi lebih bijak kalau dana itu kita pakai untuk hal yang lain. Misalnya untuk menjadi orang yang kena kanker ini juga dia bahagia dengan hal-hal yang kecil misalnya. Kemudian bisa mendampingi mereka untuk seandainya mereka bisa mendapatkan terapi dengan baik, didampingin. Misalnya dipakai untuk beli makanan enak. Kasarnya kanker kan memang nggak, ya mau jalan-jalan di salah yang akhirnya dia ingin jalan sama cucunya ke puncak misalnya, kan silakan uang itu dipakai buat itu. Tapi terapi kita bisa serahkan kepada ahlinya, dan dalam hal ini pemerintah juga membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan terapi itu dengan baik. Yang penting kita mendampingi dengan baik. Gitu. Oke, pertanyaan saya yang terakhir, Dok. Ya. Hidup itu di tangan dokter atau di tangan Tuhan? Karena seringkali seorang dokter pasti dengan ilmunya, dengan pengalamannya, dengan prediksinya, seringkali bertindak seolah-olah seperti Tuhan. Wah ini nggak bisa nih. Oh ini pasti bisa, sebaliknya seperti itu. Bagaimana seorang dokter menghargai sebuah kehidupan yang adalah ada misteri di situ, ada misteri ilahi di situ. Bagaimana dari pengalaman seorang dokter Jody, bahwa hidup itu tetap meskipun seorang dokter dengan ilmunya tetap hidup itu di tangan Tuhan. Bagaimana menurut pengalaman dokter Jody? Baik, terima kasih Romo. Prinsip utama yang harus kita selalu pegang, setiap dokter, apapun itu agamanya, kepercayaannya, harus selalu ingat bahwa Allah adalah penyelenggara ilahi dan Ia adalah yang mempunyai kehidupan. Dalam prinsip orang sakit, orang mengharapkan suatu kesembuhan, Romo.
ya kesembuhan. Tapi ada dalam permenungan saya 3 prinsip kesembuhan. Yang pertama adalah sembuh dalam arti harafiah. Dia datang ke rumah sakit dalam kondisi sakit, dia pulang, dia bisa berlari dalam tanda kutip ya. Jadi istilahnya dia betul-betul sembuh. Kemudian yang kedua, kesembuhan emergensinya tertangani dengan baik, dia pulang ke rumah, tetapi penyakit yang menyertainya dia jelas tidak hilang, karena tidak bisa hilang tapi bisa ditangani. Misalnya diabetes yang masuk tidak sadarkan diri, dia pulang dalam kondisi sehat, tetapi diabetesnya memang tidak sembuh, harus rajin minum obat. Dan kesembuhan yang ketiga, di mana sakitnya dia dilepaskan, rasa nyerinya juga dilepaskan, kekhawatiran dilepaskan dengan kembali kepada pangkuan ilahi dengan bermartabat. Maka itu juga merupakan salah satu kesembuhan yang harus kita lihat di situ. Jadi setiap dokter selalu kita mempersiapkan, menginformasikan kepada pasien kemungkinan yang terburuk itu pasti harus kita informasikan. Akan tetapi segala macam mujizat tidak pernah luput dari perjalanan karya. Dan ya 11 tahun, saya baru 11 tahun jadi dokter. Selama ini kadang kita melihat ini kayaknya nggak mungkin secara medis, tapi ternyata dia bisa pulang dengan sehat. Dan ya kita percaya tangan Tuhan selalu menyertai. Intinya adalah di atas kita ada dokter dari maha segala-galanya. Penguasa lagi yang lebih. Betul. Kita para dokter juga kita mempercayai kekuatan itu, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan saintifik yang kita punya. Begitu, Rom. Baik, luar biasa percakapan kita pada hari ini, saudara-saudaraku pecinta Bible Learning. Besar harapan kami semua, semoga kualitas kesehatan di Indonesia, pelayanan rumah sakit Katolik, itu semakin menampilkan wajah Allah yang penuh kasih. Memang ada berbagai macam tegangan soal keuangan, soal bisnis, soal persaingan dengan rumah sakit lain, tetapi pelayanan rumah sakit Katolik harus menampilkan wajah itu. Mulai dari satpamnya, betul, mulai dari resepsionisnya, mulai dari antri nomornya, mulai nanti dari kasirnya sampai masuk ke bangsal, ICU ataupun UGD, harus wajah rumah sakit Katolik tidak pernah boleh kehilangan wajah Allah yang penuh kasih. Senyumnya kepada pasien di kelas 1 VIP harus sama dengan senyumnya pasien-pasien di kelas 3 misalnya. Itu yang dirindukan oleh umat beriman. Karena disitulah di rumah sakit juga, di situ karya Allah bisa dirasakan, bisa bekerja, orang bisa jadi tambah beriman. Dengan pelayanan rumah sakit, para suster, para dokter, para tenaga medis, di situ mereka mengalami pengalaman dikasihi. Nah, itulah mengapa sakit penyakit menjadi sebuah peristiwa di mana cara Allah menyentuh hidup kita, cara Allah mengajak kita untuk lebih dalam lagi dalam beriman. Baik, itu saja Dr. Jody, terima kasih untuk waktunya. Semoga dokter dalam keadaan sehat selalu, selamat berkarya, terus mewartakan kasih Tuhan. Gitu ya. Terima kasih, salam damai sejahtera. Bye-bye, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kapan-kapan saya mampir ke Jogja, Dok.